Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Surisman MPD sebagai pembahas saya. Yang terhormat Dr. Marta Dinata MPD sebagai pembimbing satu saya. Dan yang terhormat Dr. Rahmat Hermawan MKes selaku pembimbing dua saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul hubungan panjang tungkai dan kekuatan otot tungkai terhadap hasil lompas pada siswa ekstrakurikuler sepak bola Mansatu Lampung Tengah. Latar belakang masalah teknik dalam bermain sepak bola, tentang menendang bola khususnya tendangan jarak jauh seperti yang terjadi pada siswa ekstrakurikuler sepak bola Mansatu Lampung Tengah. Menurut pengalaman penulis, memiliki kemampuan tendangan jarak jauh yang berbeda-beda. Hal ini terlihat pada saat latihan ada pemain yang memiliki tendangan yang keras, kuat, dan akurat, tetapi ada pemain yang kurang tepat dalam melakukan umpan serta memiliki tendangan yang lemah. Di samping itu, sepak bola juga memerlukan panjang tungkai yang diperlukan pada pemain sepak bola agar pemain bisa lebih fleksibel dalam melakukan gerakan. Identifikasi masalah. 1. Keberhasilan tendangan jarak jauh lompas dipengaruhi aspek fisik antara lain kekuatan otot tungkai, koordinasi, dan akurasi. 2. Faktor yang mendukung keberhasilan tendangan jarak jauh lompas didukung pula oleh teknik, ketenangan, dan konsentrasi. 3. Dan yang lebih penting lagi dari tendangan itu adalah faktor mental. Rumusan masalah. Seberapa besar hubungan antara panjang tungkai dengan tendangan jarak jauh pada siswa ekstrakurikuler sepak bola Mansatu Lampung Tengah? Yang kedua, seberapa besar hubungan antara kekuatan otot tungkai terhadap tendangan jarak jauh pada siswa ekstrakurikuler sepak bola Mansatu Lampung Tengah? 3. Seberapa besar hubungan antara kekuatan otot tungkai dan panjang tungkai dengan tendangan jarak jauh pada siswa ekstrakurikuler sepak bola Mansatu Lampung Tengah? Kemudian tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar hubungan panjang tungkai dengan tendangan jarak jauh pada siswa ekstrakurikuler sepak bola Mansatu Lampung Tengah. Kedua, untuk mengetahui seberapa besar kekuatan otot tungkai dengan tendangan jarak jauh pada siswa ekstrakurikuler sepak bola Mansatu Lampung Tengah. 3. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara kekuatan otot tungkai dan panjang tungkai dengan tendangan jarak jauh pada siswa ekstrakurikuler sepak bola Mansatu Lampung Tengah. Manfaat penelitian. A. Bagi siswa, meningkatkan pengetahuan siswa dalam meningkatkan tendangan jarak jauh sepak bola. B. Bagi guru olahraga, sebagai salah satu metode dalam melatih siswa khususnya dalam panjang tungkai dan daya ledak kekuatan otot tungkai dalam permainan sepak bola. C. Bagi peneliti, peneliti dapat mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tendangan jarak jauh sepak bola dan juga memberikan pengalaman berharga untuk pembelajaran dalam permainan sepak bola. Hipotesis. Hipotesis 1, ada hubungan antara panjang tungkai terhadap hasil lompas pada siswa ekstrakurikuler di Mansatu Lampung Tengah. H0, tidak ada hubungan antara panjang tungkai terhadap hasil lompas. Hipotesis 2, H2, ada hubungan antara kekuatan otot tungkai terhadap hasil lompas pada siswa ekstrakurikuler sepak bola di Mansatu Lampung Tengah. H0, ada hubungan antara kekuatan otot tungkai terhadap hasil lompas pada siswa ekstrakurikuler sepak bola di Mansatu Lampung Tengah. Hipotesis 3, ada hubungan antara panjang tungkai dan kekuatan otot tungkai terhadap hasil lompas pada siswa ekstrakurikuler sepak bola di Mansatu Lampung Tengah. H0, tidak ada hubungan antara panjang tungkai dan kekuatan otot tungkai terhadap hasil lompas pada siswa ekstrakurikuler sepak bola di Mansatu Lampung Tengah. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan kolerasi. Populasi. Pada penelitian ini, populasi yang diambil berdasarkan jenis populasi terbatas, yaitu jumlah
sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif sehingga relatif dapat dihitung jumlahnya. Sesuai pendapat di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler sepak bola MAN 1 Lampu Tengah yang berjumlah 20 siswa. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 siswa MAN 1 Lampu Tengah. Variabel penelitian, variabel bebas X1 adalah panjang tungkai. Variabel bebas X2 adalah kekuatan otot tungkai. Variabel terikat Y adalah tendangan jarak jauh atau long pass. Definisi operasional variabel 1. Panjang tungkai adalah efektivitas seseorang dalam menyesuaikan diri untuk segala aktivitas dengan pengeluaran tubuh pada bidang sendi yang luas. Panjang tungkai dipengaruhi oleh elastisitas sendi, elastisitas otot-otot, serta dinyatakan dalam suatu derajat. 2. Kekuatan otot tungkai adalah kontraksi maksimal yang dihasilkan oleh otot atau sekelompok otot. Secara fisiologis, kekuatan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan satu kali kontraksi secara maksimal melawan tahan dan beban. 3. Tendangan jarak jauh adalah teknik mengoper bola ke rekan satu tim dengan jarak yang jauh dan memerlukan kekuatan otot dalam sebuah passing. Desain penelitian, peta konsep desain penelitian Sugiono 2010. Keterangannya X1 panjang tungkai, X2 kekuatan otot tungkai, Y tendangan jarak jauh atau long pass. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode survei dengan teknik pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran. Menurut Arifunto tahun 2002 halaman 84 mengatakan bahwa pada umumnya survei merupakan cara mengumpulkan data dari sejumlah unit atau individu dalam jangka waktu yang bersamaan. Instrumen penelitian 1. Instrumen panjang tungkai. Pengukuran dilakukan terhadap perubahan bebas panjang tungkai menurut Ismaryati tahun 2006, yaitu dilakukan dengan pita pengukur atau meteran. Satuan pengukuran adalah sentimeter atau dapat menggunakan alat ukur yaitu antropometer. 2. Instrumen kekuatan otot tungkai menggunakan standing board jam. Ismaryati tahun 2006 halaman 66. Skor yang diperoleh PST adalah jarak loncatan terjauh yang diperoleh dari 3 loncatan tes. Skor yang diperoleh kemudian dikonversikan dalam tabel konferensi. 3. Instrumen long pass. Menurut di dalam Arifin tahun 2009 menyatakan tujuan dari instrumen ini adalah mengukur hasil tendangan jarak jauh. Uji validitas instrumen mendapatkan nilai R hitung sebesar 0,977 dan uji validitas sebesar 0,956, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen valid dan reliable dan dapat dipergunakan untuk penelitian lebih lanjut. Konveksi standing board jam. Skor 5 putra 20 cm, putri 200 cm, kriteria baik sekali. Yang kedua 241 sampai 290 cm untuk putra, dan untuk putri 191 sampai 200 cm. Kriterianya baik. 3. 231 cm sampai 240 cm untuk putra. 181 sampai 190 cm untuk putri. Kriteria cukup. 221 sampai 230 cm untuk putra. 171 sampai 180 cm untuk putri. Kriteria sedang. Terakhir 211 sampai 220 cm untuk putra, 161 cm sampai 170 cm untuk putri. Kriteria kurang. Analisis data. 1. Uji prasyarat. A. Uji normalitas. Uji normalitas
adalah uji untuk melihat apakah data penelitian yang diperoleh mempunyai distribusi atau sebaran normal atau tidak. Penguji normalitas ini adalah menggunakan uji Lilliefors. Hasil uji normalitas panjang tungkai X1 apabila nilai L hitung lebih kecil, nilai hitung 0,11 lebih kecil L tabel 0,276. Artinya data tersebut berdistribusi normal. Hasil uji normalitas kekuatan atau tungkai X2 apabila nilai L hitung 0,26 lebih kecil dari L tabel 0,208, artinya data tersebut berdistribusi normal. Hasil uji normalitas hasil long pass Y apabila nilai L hitung 0,85 lebih kecil dari L tabel 0,235, artinya data itu normal. Uji homogenitas dari tabel didapatkan nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka datanya dinyatakan sama atau homogen. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis tersebut menggunakan statistik kolerasi produk momen. Bab 4, hasil dan pembahasan. 1. Deskripsi data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari panjang tungkai dan kekuatan atau tungkai. Terhadap long pass data yang diperoleh dari tiap-tiap variabel tersebut kemudian dikelompokkan dan dianalisis dengan statistik seperti terlihat pada lampiran. Adapun rangkuman deskripsi data secara keseluruhan dijelaskan sebagai berikut. A. Jenis kelamin pada penelitian ini 20 siswa ekstrakurikuler Satu Lampung Tengah berjenis kelamin laki-laki seluruhnya. Jadi sampel di sini bersifat homogen. B. Berat badan. Gambar di atas dapat dilihat bahwa berat badan paling banyak 51 sampai 55 yaitu berjumlah 7 anak. C. Tinggi badan. Dari gambar tabel di atas dapat dilihat bahwa tinggi badan paling banyak 161 sampai 165 yaitu berjumlah 8 anak. Analisis data, hasil analisis kolerasi pada siswa. Uji hipotesis. Uji hipotesis 1. Panjang tungkai diperoleh melalui pengukuran dengan tali meteran. Untuk mengetahui kelihatan hubungan panjang tungkai dengan hasil long pass dilakukan analisis kolerasi produk momen. Rangkuman hasil analisis data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 9, hasil pengukuran panjang tungkai terhadap hasil long pass. Berdasarkan hasil analisis kolerasi pada MAN 1 Lampung Tengah, diperoleh panjang tungkai memiliki koefisien kolerasi 0,94, sehingga H1 diterima yaitu ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dan hasil long pass, namun dapat kita lihat pada tabel interpretasi koefisien kolerasi nilai R. Kekuatan otot panjang yang antara panjang tungkai dengan hasil keterampilan long pass. Uji hipotesis 2, tabel 10, hasil pengukuran kekuatan otot tungkai terhadap hasil long pass. Berdasarkan hasil analisis kolerasi pada MAN 1 Lampung Tengah, diperoleh kekuatan otot lengan memiliki koefisien kolerasi 0,9614, sehingga H2 diterima yaitu ada hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan hasil long pass. Namun dapat kita lihat pada tabel interpretasi koefisien kolerasi nilai R hubungannya sangat kuat antara kekuatan otot tungkai dengan hasil long pass. Uji hipotesis 3, tabel 11, panjang tungkai dan kekuatan otot tungkai terhadap hasil long pass. Berdasarkan hasil analisis kolerasi pada MAN 1 Lampung Tengah, diperoleh panjang tungkai dan kekuatan otot tungkai memiliki koefisien kolerasi 0,9674, sehingga H3 diterima yaitu ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dan kekuatan otot tungkai dengan hasil long pass. Pembahasan hasil penelitian ini memberikan penafsiran lebih lanjut mengenai hasil analisis data yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penguji hipotesis telah menghasilkan kesimpulan analisis yang dapat
dipaparkan lebih lanjut secara rinci sebagai berikut. A. Panjang tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh berdasarkan koefisien kolerasi atau lampiran dapat diketahui bahwa panjang tungkai memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil tendangan jarak jauh, sehingga H0 ditolak dengan H1 diterima sesuai dengan pendapat Sajoto tahun 1995 halaman 2 dalam mengumumkan bahwa salah satu aspek biologis yang ikut menentukan pencapaian prestasi dalam olahraga yaitu struktur dan postur tubuh, salah satunya adalah ukuran tungkai dan postur tubuh. B. Kekuatan otot tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh berdasarkan koefisien kolerasi pada lampiran dapat diketahui bahwa kekuatan otot tungkai memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil tendangan jarak jauh, sehingga H0 ditolak dan H2 diterima. Panjang tungkai dan kekuatan otot tungkai dengan hasil tendangan jarak jauh berdasarkan koefisien kolerasi pada lampiran dapat diketahui bahwa panjang tungkai dan kekuatan otot tungkai memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil tendangan jarak jauh, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Bab 5, kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. 1. Terdapat hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dengan hasil long pass pada diman 1 lambung tengah. 2. Terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai dengan hasil long pass diman 1 lambung tengah. 3. Terdapat hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dan kekuatan otot tungkai dengan hasil long pass pada siswa man 1 lambung tengah. B. Saran. 1. Agar hasil peneliti ini lebih mendalam dan konferensif, sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan dengan menambah sampel dan variabel. 2. Unsur panjang tungkai dan kekuatan otot tungkai memberi kontribusi terhadap hasil tendangan jarak jauh sepak bola. Oleh sebab itu, maka untuk para pelatih untuk bisa melatih siswa dengan ketiga unsur ini untuk mendapat hasil tendangan jarak jauh yang optimal. Hasil penelitian ini diharapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek, olahraga khususnya. 3. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi baik pengembangan ilmu pengetahuan olahraga khususnya metode kepelatihan terutama dalam tendangan jarak jauh, lebih khususnya pada kepelatihan cabang olahraga sepak bola. Demikian presentasi yang dapat saya ucapkan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.